Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja kita ini podcast BMI sudah hadir Pak Casmita. Pak Casmita ini pengurus baru di Kopsyah BMI. Nah, kalau pengurus itu kebetulan fungsinya direksi juga. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Casmita, salaman dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak menikah aja. Iya. Pak Casmita, Akad tadi ya. iya akad Pak. Alhamdulillah Pak Casmita bisa hadir di sini. Ya, ini amanah baru sebagai pengurus. Kalau sebagai pengurus bendahara dua ya Pak. Kemudian didireksi sebagai direktur bisnis dan pemberdayaan nih. Nih, kita mau langsung aja Pak. Perasaannya gimana Pak? Amanah baru ini maksudnya? Perasaan ini mengemban amanah baru lumayan. Ini jadi beban bagaimana mensukseskan amanah baru ini supaya tidak mengecewakan anggota dan teman-teman pengurus yang lainnya. Ini kan kalau saya lihat core-nya itu di bisnis dan pemberdayaan Kopsyah BMI itu Pak. Ini Pak Casmita merasa ada beban yang berat gitu nggak Pak? Untuk beban, karena dari awal saya dan kami dan memang ini yang dikerjakan dari pertama kali masuk di koperasi BMI ya. Kita dapat transfer knowledge dari Pak Ketua Pak Kamarudin Batubara pertama kali masuk ke BMI. Ini seperti ini mulai dari hal yang kecil dan yang tadinya kita tidak tahu dan sekarang kita menjadi tahu dan memang ini yang dikerjakan. Hanya bedanya ya, dengan kondisi dulu dengan kondisi sekarang itu ada sedikit perbedaan. Kita tinggal menyesuaikan aja. Ya. Ini kan ruhnya ya Pak, saya lihat tuh. Kalau saya melihat bahwa ruh dari Kopsyah BMI itu ya bisnis dan pemberdayaan. Bisnis bagi koperasinya, terus bisnis bagi anggotanya. Tapi kalau anggota bisnis tuh kita sering menyebutnya anggota yang berdaya gitu ya. Jadi bisnis koperasinya harus melejit, anggotanya berdaya, itu kan harus seimbang nih. Gimana pemahaman tentang ini Pak? Kalau Pak Casmita gali lebih lanjut nih. Iya, di Direktorat Bisnis dan Pemberdayaan ini memang core-nya core-nya kegiatan koperasi. Dan bedanya di koperasi BMI ini ya ada sosial dan ada pemberdayaan. Nah, kita harus gencar mensosialisasikan program-program sosial dan pemberdayaan selain program bisnis, karena yang tertanam di masyarakat kalau kita ngomong koperasi pasti pinjaman. Pasti pinjaman. Nah, untuk itu kita tonjolkan ini perbedaan kita ini ya, dan kita buktikan. Toh kita sudah memberikan rumah gratis sampai 400 rumah ya. Yang satu rumahnya 55 juta dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, pemberdayaan, pendampingan usaha petani. Nah, ini yang harus ditonjolkan. Jangan kita sambil mengedukasi masyarakat. Jangan kalau udah kita ngomong koperasi ya pasti pinjaman. Kalau ngomong koperasi pasti pinjaman. Padahal koperasi lebih dari itu. Koperasi tujuannya pemerataan, bukan hanya sekedar pertumbuhan. Koperasi tujuannya memberikan benefit sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekedar profit. Itu. Kalau saya lihat Pak Casmita ini kan komplit Pak basicnya. Bisnis dan pemberdayaan tuh paling komplit memang. Bisnisnya karena dari awal masuk kan sebelum menjadi manajer siswap kan bisnisnya yang praktikanya. Kemudian menjadi manajer pemberdayaan. Kalau Pak Casmita hari ini menjadi direktur bisnis dan pemberdayaan dengan kemarin siswap di manajerial Pak, ada lompatan apa yang perlu dikerjakan saya Pak?
lompatan karena saya sudah merasakan semua ya. Karena saya sudah merasakan semua. Bedanya kalau di G-Swap kita hanya fokus di G-Swap. Ya, walaupun awalnya saya diamanahkan jadi manajer G-Swap, saya sedikit menolak oleh Pak Ketua ya. Saya dengan alasan saya tidak memiliki ilmu untuk mengelola G-Swap. Tapi tiba-tiba Pak Ketua menantang saya. Urusan ilmu gampang. Sekolah. Ya. Sekolah. Alhamdulillah dibiayain oleh koperasi. Saya harus sekolah. Dan selesai. Alhamdulillah. Ini kebaikan BMI buat saya. Background G-Swap saya punya, background di bisnis juga saya ada, cuma di Direktorat Bisnis dan Pemberdayaan ini lebih luas aja, lebih luas yang harus ditangani. Kalau pertama kali begitu Pak Jasmita dipercaya, ini tantangan yang terbayang itu apa, Pak? Tantangan yang terbayang Ya. karena semuanya pernah saya lakukan ya. Paling saya bagaimana membuat teman-teman di cabang ini lebih kompak. Ya, teman-teman di cabang ini lebih respect terhadap pelayanan kepada anggota. Ya, bagaimana meningkatkan simpanan, meningkatkan piutang, meningkatkan jumlah anggota, tentunya meningkatkan laba juga. Itu yang paling utama kita tingkatkan ya. Kalau Pak Ali, saya lihat ini sebenarnya kunci suksesnya di mana, Pak? Mencari keseimbangan antara satu sisi bahwa bisnis koperasi harus mungkin ada ukurannya, barangkali tetap SHU misalnya, kemudian benefit misalnya, terus kemudian anggota berdaya itu, kalau Pak lihat Pak Cas lihat kunci sukses itu apa kira-kira? Kunci suksesnya anggota itu harus mengalami peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan. Ya, kemarin alhamdulillah sudah dilakukan penelitian oleh bagian Litbang. Ya, itu alhamdulillah kita luar biasa, ada peningkatan pendapatan anggota ya. Per bulannya ada kenaikan ya. Ini masuk ke agak detail nih, Pak. Jadi memang ada beberapa perbedaan barangkali dengan nomenklatur di koperasi lain, tapi saya ingin jernih melihat sebenarnya di Direktorat Bisnis dan Pemberdayaan itu manajerialnya apa aja di bawah itu, Pak? Di Direktorat Bisnis dan Pemberdayaan itu ada 5 manajer. Ya, pertama manajer produk dan pengembangan wilayah. Ya. Yang kedua itu manajer pembiayaan. Yang ketiga manajer pendanaan. Yang keempat itu manajer pemberdayaan. Dan yang kelima yaitu manajer G-Swap, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Jadi instrumen yang ada di koperasi BMI ya mulai dari sedekah, ya, pinjaman atau qardul hasan, pembiayaan, simpanan, dan investasi ini diimplementasikan dalam 5 manajer itu. Ya, ada semua di sini. Berarti dari 5 manajer itu kalau bisa saya katakan 3 di bisnis, 2 di sosial pemberdayaan ya, Pak? Betul. Ya. Dan ini kan ibarat seperti 2 keping mata uang ya, Pak. Kalau kita gulirkan gitu, kalau mau uang ini tetap berjalan, nggak tergelincir, harus seimbang. Betul. Memang harus seimbang karena kan tujuh ajaran kita menjalankan ekonomi syariah adalah keseimbangan antara dunia dan akhir ya. Tentunya Pak Cas punya alat ukur tersendiri ya, Pak. Baik itu alat ukur di manajerial maupun alat ukur secara pribadi yang ingin dicapai sebagai faktor saya sukses menjalankan sebagai pengurus, sebagai direktur bisnis pemberdayaan itu akan seperti apa, Pak? Kalau misalnya di akhir tahun saya akan sukses kalau seperti ini gitu. Alat ukur tadi, indikator yang tadi itu ya, indikator kalau manajer pendanaan, bagaimana pendanaan yang ada di internal koperasi BMI ini meningkat, simpanan anggota ini meningkat. Manajer pembiayaan ya bagaimana piutang ini bisa meningkat,
manajer produk dan pengembangan wilayah, bagaimana wilayah terus berkembang, ya, bagaimana produk-produk ini memberikan dampak positif buat anggota, yang harus dievaluasi oleh manajer produk dan pengembangan wilayah. Manajer pemberdayaan bagaimana meningkatkan dan membangun jejaring bisnis anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajer G-Shop bagaimana yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya menjadi mustahik menjadi mujaki, ya. Ya itu indikator itu yang harus saya pantau terus supaya ini tetap menggelinding kayak tadi seperti mata uang itu. Kalau melihat bahwa kita punya BMI Group ya, Pak, kemudian ada tentunya sinergi kolaborasi dengan koperasi primer yang lain, misalnya Kopmen BMI. Dari sisi pemberdayaan tuh apa saja, Pak, yang bisa dilakukan? Saya lihat kemarin misalnya Pak Roni, manajer pemberdayaan, ada anggota yang kemudian dia punya usaha keset misalnya, kemudian dipasarkan di di Kopmen misalnya. Langkah-langkah apa sih sebetulnya, Pak, yang kolaborasi antar koperasi ini yang akan dilakukan lebih lagi? Ya, Pak Larto. Ya. Adanya koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia dan koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota. Karena ketika anggota butuh produk-produk tertentu, barang ataupun pembangunan rumah dan lain sebagainya, Kopsah tidak mungkin melaksanakan itu. Oleh sebab itu perlu kita koperasi yang bergerak di bidang konsumen dan juga di bidang jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Roni, hubungannya dengan koperasi konsumen, yaitu membangun jejaring bisnis, ya, membangun jejaring bisnis anggota. Tujuannya supaya anggota ini punya pasar yang akan dipasarkan oleh koperasi konsumen. Koperasi konsumen kan punya sekarang ada BMI Point di pasar-pasar hampir di beberapa provinsi yang sekarang berjalan. Nah, nanti anggota-anggota potensial yang mempunyai produk-produk potensial akan dibantu pemasarannya oleh koperasi konsumen. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mensejahterakan anggota juga. Ya. Kita bangun jejaring bisnisnya melalui koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi syariah. Tadi saya sudah bertanya tentang indikator bisnis, Pak. Indikator bisnis yang menjadikan kriteria bahwa Pak Sasmita bekerja di tahun 2023 ini akan dinilai sukses gitu. Dan sekarang pertanyaannya, kalau indikator pemberdayaan ini apa saja, Pak, yang menjadi mungkin kata-kata kunci yang harus dicapai di pemberdayaan? Ya, pemberdayaan ini indikatornya satu, terbangunnya jejaring bisnis yang tadi kita uraikan, ya. Yang kedua, adanya peningkatan kesejahteraan anggota, ya, dengan cara pendampingan oleh pemberdayaan, ya. Yang paling ibaratnya bawah adalah membangkitkan bisnis-bisnis anggota yang terpuruk, ya, karena saat ini yang dilakukan oleh manajer pemberdayaan pasca pandemi ini, banyak anggota kita yang bukan tidak mau bayar, ya, tapi tidak mampu bayar, ya, tidak mampu mencicil karena pasca pandemi. Kita bantu dengan zakat, didampingi oleh manajer pemberdayaan, mengedukasi mereka untuk bisa menyisihkan uang untuk menyimpan, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 2-3 orang yang sudah bangkit kembali menjalankan usahanya dengan pemberian zakat produktif, ya. Kalau bicara tentang klaster pemberdayaan, Pak, sekarang klaster ini kan ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang peternak. Itu kalau dari sisi Pak Cas itu membagi menjadi berapa klaster minimal? Saya sih hanya 2, ya, bisnis dan agrobisnis. Bisnis, ya, agrobisnis. Bisnis dan agrobisnis, ya. Secara bisnisnya ya kita dengan cara berusaha dagang dan lain sebagainya. Agrobisnis ini banyak yang dilakukan pendampingan terus-menerus, ya, oleh pemberdayaan, baik itu peternakan, perikanan, pertanian, ya. Pertanian yang sedang berjalan seperti
pepaya California, di pemijahan, perikanan, budidaya ikan nila ya di wilayah Pandeglang, terus peternakan yang sekarang kita kerjasama dengan Villa Ternak, terus ada beberapa lagi dengan peternak sapi untuk penggemukan, dan nanti hasilnya akan dirasakan ketika Idul Adha. Ya, Idul Adha nanti kurban dari peternak anggota kita. Sekarang skema, Pak, skema pemberdayaan ini kan kalau kita bilang skema itu kan kayak anaknya mati atau ibunya mati kadang-kadang kan. Maksudnya begini, kalau kita memberdayakan anggota seakan-akan koperasinya, Kopsa BMI-nya nggak dapat untung karena tertumpu pada meningkatnya peningkatan profit anggota misalnya. Nah, kalau konsep yang dijalankan saat ini bagaimana, Pak? Konsepnya ya kita berjalan bersama-sama. Artinya anggota untung ya kita BMI-nya untung. Contohnya yang sekarang dijalannya seperti apa, Pak? Ya contohnya bagi yang berjalan bisnisnya, jejaring bisnis ini tetap berjalan. Bagi yang tidak mampu ya kita bantu dengan tadi zakat produktif dan juga dengan pendampingan. Ya terus saja, karena kita punya 5 instrumen ini, Pak. 5 instrumen ini mulai dari sedekah bagi yang tidak mampu, bahkan untuk makan aja kesulitan ya kita bantu dengan sedekah. Ketika mereka sudah mulai sedikit bangkit, kita bantu dengan pinjaman, Qardul Hasan. Qardul Hasan itu kalau 1 juta ya kembali 1 juta. Ketika mereka sudah bisa berusaha dan membutuhkan modal, kita bantu dengan pembiayaan. Nah, artinya bisnis. Mereka akan menghasilkan keuntungan. Nah, ketika mereka sudah menghasilkan keuntungan, kita arahkan mereka untuk dapat menabung, menyimpan di simpanan sukarela kita minimal 1.000. Kita punya gerakan kan, gerakan menyimpan 1.000 seminggu, Gemaseri ya. Dan ketika mereka sudah bisa menyimpan, kita arahkan mereka untuk bisa berinvestasi, minimal investasi kesehatan. Apa itu? Mereka memiliki kamar mandi. Karena selama ini banyak anggota-anggota kita, masyarakat di luar sana yang belum peduli terhadap kamar mandi, terhadap kesehatan lingkungan dan keluarganya. Tadi Pak Sasmita terlalu semangat, Pak. Ya. Gemaseri gerakan menyimpan 1.000 sehari. Tadi ya, 1.000 sehari. Ya. Gerakan menyimpan 1.000 sehari, bukan sehari 1.000. Bukan sehari 1.000. Nah, ini menariknya banyak teman-teman di koperasi kalau saya tanya di luar, skema model BMI Syariah itu tadi yang skema pemberdayaan ini berarti uangnya memang mulai dari yang non bisnis sampai bisnis ke non bisnis lagi ya, Pak. Artinya semua kan ada orang nih yang disebut skema bisnis itu simpanan, yang disebut non bisnis itu zakat, infak, sedekah, wakaf itu. Kemudian peruntukannya semua untuk pemberdayaan anggota. Ini kayaknya perlu dijelaskan sekali lagi, Pak, model BMI Syariah. Ya, tadi model BMI Syariah mulai dari pinjaman, pembiayaan, simpanan, investasi ya. Diawali dengan sedekah. Tujuannya ya untuk 5 pilar ya, untuk menunjang pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar sosial, dan pilar spiritual. Tujuannya itu ya. Jadi ini ada 2 unit ya. Unit bisnis ya, kalau di dalam Permenkop 11 tahun 2017, Koperasi Syariah itu wajib memiliki unit sifat pinjam atau unit tanwilnya dan juga unit malnya, unit sosial ya. Jadi dua-duanya ini harus berjalan beriringan gitu. Itu Pak Lardo. Kalau di koperasi-koperasi di Indonesia ini kan umumnya, Pak ya, orang ini menjadi anggota hanya ingin mendapatkan pembiayaan. Dalam bahasa konvensionalnya bisa pinjam lah gitu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara meyakinkan kepada anggota itu bahwa kalau Anda semua ibu-ibu bergabung dengan kita ini, Anda ini kita berdayakan, kemudian kita motivasi, bukan sekedar uangnya aja ini loh, Pak. Itu kan ada sebenarnya di masyarakat, Pak. Yang penting saya udah dapat uang, yang penting saya nyicil lah gitu. Nah, cara meyakinkan bahwa mereka itu sebenarnya harus berpartisipasi seperti apa, Pak?
Ya justru itu Pak Larto, ini tugas berat kita sebenarnya, Ya. tugas berat kita karena yang image koperasi yang ada di masyarakat ini adalah pinjaman, Ya. pinjaman dan pinjaman. Pinjaman. Ya, bahkan ada koperasi simpan pinjam, mereka tahunya adalah koperasi pinjam pinjam. Ya, Iya. gitu. Jadi kita buktikan aja Pak Larto, kita buktikan dengan kita memberikan perhatian yang lebih ke mereka. Kalau keluarga mereka ada yang sakit, kita jenguk. Kalau di lingkungan mereka ada yang membutuhkan bantuan seperti kamar mandi, ya untuk fasilitas umum, ya toilet atau fasilitas umum, kita punya programnya Sani Mesra dan sanitasi makam. Ya, kalau ada yang rumahnya nggak layak, kita bantu dengan rumah hibah siap huni. Ya, jadi banyak program-program kita buktikan aja. Nah, mereka akan melihat sendiri, loh, BMI ini ternyata beda. Ya. Gitu. Ya. Nih, kalau kita SWOT lah gitu lah. Kira-kira sumber daya terbesar apa Pak yang dimiliki Kopsah BMI hari ini yang kira-kira menunjang, wah saya nih kalau akhir tahun nanti begitu laporan tuh orang kasih aplaus gitu. Artinya sukses. Sumber daya terbesar apa yang dimiliki Kopsah BMI Pak? Pertama adalah SDM. SDM. Ya, SDM di koperasi BMI ini satu itu muda-muda. Ya. Ya. Kedua energi. Ya. Ya. Pak Larto juga kan masih muda ya. Saya muda Pak. Iya muda, sama dengan saya, masih muda. Selain SDM. Selain SDM ya kita punya ini model BMI Syariah ini. Itu Pak. Model BMI Syariah ini sudah diakui oleh pihak luar, bahkan oleh Kementerian Koperasi dijadikan role model. Dan banyak koperasi-koperasi dari luar yang sudah belajar ke kita di sini. Kita terbuka, bahkan bukunya oleh Pak Ketua Pak Kamarudin Batubara kan diterbitkan di Gramedia. Nah, diterbitkan di Gramedia ini menjadi bestseller loh. Ya, menjadi bestseller dan ya banyak koperasi yang nanyain udah habis katanya, udah habis. Iya, ini sedang habis Pak. Kita sedang revisi. Insya Allah pas kalau Lebaran itu sudah cetak ulang lagi. Lalu kemudian ini yang terakhir Pak. Nih ternyata obrolan kita sudah cukup lama ya Pak. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tapi saya ingin bertanya tentang harapan Bapak terhadap semua elemen di Kopsah BMI atau di Koperasi BMI Group agar program bisnis dan pemberdayaan ini sukses meningkatkan profit untuk Kopsah BMI dan sukses mensejahterakan dan memberdayakan anggota. Ya, saya berharap pertama adalah target yang sudah dibuat itu tercapai di akhir tahun. Yang kedua, teman-teman yang pengelola koperasi BMI, karyawan koperasi BMI, bekerjalah sesuai dengan SOP. Ya, jangan ada yang berpikir curang atau melakukan fraud di koperasi BMI, karena sekecil apapun, insya Allah nanti akan ketahuan. Ya. Dan yang ketiga, bekerja dengan hati nurani sesuai dengan tagline Kopsah BMI, melayani dengan hati nurani, bukan melayani dengan emosi. Ya. Alhamdulillah Pak, sesi kita berakhir ya. Tapi ini kan podcast ini ditonton oleh teman-teman seluruh Indonesia Pak. Indonesia. Insya Allah ya. Pak Cas boleh kasih pesan ke kamera yang di depan sini, menghadap ke sini, harapan tentang sama-sama tadi teman-teman koperasi di Indonesia atau semua masyarakat berkoperasi, mungkin ajakan seperti itulah kira-kira Pak. Teman-teman insan koperasi seluruh Indonesia, ya, kita lakukan koperasi ini sesuai dengan pesan Bapak pendiri, Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, bahwa koperasi itu menjadi soko guru ya bagi anggotanya. Artinya koperasi itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, benefit sebanyak-banyaknya buat anggotanya, bukan hanya sekedar mengejar profit ya. Dan lakukan koperasi ini ya dengan secara profesional. Koperasi ini harus kita lihat sebagai perusahaan yang besar, profesional. Koperasi ini harus bisa mandiri, harus memiliki karakter, dan dalam melayani harus mempunyai martabat.
koperasi ini harus melakukan pemberdayaan. Koperasi ini harus melakukan kegiatan sosial atau peduli terhadap sesama. Itulah peradaban baru koperasi yang oleh Pak Ketua Bapak Kamarudin Batubara sekarang diterapkan di Koperasi BMI, dan mudah-mudahan koperasi yang lain juga bisa melaksanakan itu supaya koperasi Indonesia maju. Terima kasih Pak. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak Cas. Terima kasih. Iya. Jadi pemirsa, kita hari ini bicara tentang bagaimana koperasinya melejit, anggotanya sejahtera. Saya kira kita tidak perlu menyimpulkan, kita akan ketemu lagi di podcast BMI yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.